Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Topan Okta Setiawan. Saya bergerak di bidang distributor teh cap ceret wangi. Untuk usaha, alhamdulillah saya memulai di waktu corona Mas, di tahun 2020. Tahun 2020 di bulan September itu. Ya, kurang lebih tiga tahun ini ya, berarti masuk 3 tahun ini. Kenapa milih teh? Karena saya beranggapan untuk teh itu salah satu kebutuhan pokok yang dimana itu banyak masyarakat, entah anak muda, entah ibu-ibu, entah bapak-bapak, itu rata-rata mengonsumsi teh. Dan juga selain dikonsumsi, juga di daerah-daerah itu juga untuk menjadi salah satu barang yang istilahnya itu kalau ada hajatan itu orang nyumbang itu juga mereka memakai teh. Jadi setelah saya teliti, saya berkunjung di daerah-daerah, saya menemukan bahwa teh ini mempunyai pangsa pasar yang masih luas dan punya peluang untuk saya kerjakan. Awal mulai sebenarnya kalau untuk mulainya sebenarnya dari bertemu dengan teman kebetulan itu dia ikut kerja saya, terus dia cerita bahwa sebelum di tempat saya itu dia dulu pernah ikut teh. Nah, di situ terus saya dikasih arahan, dikasih istilahnya itu semangat, Mas Topan, coba jualan teh, nanti bisa saya bantu. Lah dari situ terus saya mencari pabrik yang dimana bisa saya ajak kolaborasi seperti itu. Kalau untuk pabriknya ini di Batang Pekalongan ya. Untuk bahan baku juga alhamdulillah kita juga dari sana, dari petani sana, dikelola sama partner saya yang membuat pabrik di sana. Jadi untuk teh ceret ini pure kita istilahnya itu mensupport para petani yang di daerah Batang. Kalau untuk model bisnisnya seperti yang lain, jadi ya saya cuma sekedar istilahnya ATM saja, amati, tiru, dan modifikasi saja, seperti itu. Kalau untuk tim kurang lebih sekitar ada 10 untuk tim. 10 itu di bidang apa ya? Sales semua? Ya, untuk 10 kita tetap optimalkan di sales semua. Untuk canvassing kita ada 2, yang untuk daerah Sragen Boyolali, yang satu ada di daerah Klaten. Tuh, ya. Oh, muter-muter gitu? Ya, karena kita untuk pangsa pasarnya kita di Solo Raya. Ya. Berarti ini salesnya ini nyebar-nyebar ke bakul-bakul atau rumah tangga atau? Semuanya, di pasar ada, di rumah makan di daerah-daerah ada, istilahnya di supermarket juga ada. Jadi semua potensi yang menjual sembako terutama itu menjadi segmen pasar kita. Oh, berarti ada yang langsung customer, ada yang dititipkan ke warung atau supermarket gitu ya? Yes, ada semua. Kalau untuk teh ceret ini ceritanya panjang ya. Jadi ceritanya panjang karena yang mempunyai nama ini sebenarnya partner saya. Itu dulu ketemu saya pertama kali di teh itu sama partner saya. Tapi kebetulan sekarang kita sudah masing-masing. Mungkin juga anugerah dari Tuhan ya, karena
Ceret ini salah satu merek yang dimana itu familiar, tetapi baru kita munculkan. Kalau kita bicara teh ceret itu untuk merek ini banyak masyarakat itu bahwa merek ini sudah lama. Tapi untuk sebenarnya ini baru kita munculkan nih 3 tahun ini nih. Tuh, jadi salah satu apa ya, anugerah lah, kalau bagi saya itu termasuk anugerah lah dari Tuhan ya. Karena saya juga dimudahkan dengan saya menjual dengan merek dagang teh cap ceret ini. Ya, kalau untuk yang saat ini kita konsentrasi penjualan, kita sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu seperti ini, kemasan. Kalau ini kita bicaranya, masyarakat itu ada yang bilang 1 slop, ada yang bilang 1 press, ada yang bilang 1 pak. Nah, jadi untuk fokus utama kita masih untuk penyebaran, penjualan dengan jenis produk tabur. Nah, untuk pengembangan kita baru proses, karena kita untuk fokusnya baru istilahnya mencengkeramkan nama dulu. Nanti kalau nama kita sudah merek sudah menjadi patokan masyarakat, kita baru bicara pengembangan seperti itu. Kalau marketingnya semua jurus kita pakai, Mas. Semua jurus kita pakai, dari offline sampai online kita pakai semua. Karena kalau kita konsentrasi di online, untuk kalangan tertentu, teh ini juga daerah-daerah itu juga belum, karena pangsa pasarnya itu juga orang tua, itu daerah-daerah itu juga belum terlalu untuk online belum terlalu secara fasilitas belum merata ya. Jadi tetap konsep penjualan kita tetap ada di offline sama online. Tapi tetap mayoritas penjualan kita tetap di offline. Pakai canvassing, pakai motoris, pakai agen-agen, pakai reseller, semuanya kita pakai semua. Yang penting barang laku. Luasan jaringannya sekarang Jateng, Jawa? Kalau khususan kita tetap masih di Solo Raya, karena untuk pasar terbesar itu ya kita untuk, kalau mungkin bicara dimanapun ya, daerah manapun, tetap pangsa pasar tetap paling besar itu di Jawa. Apalagi di Solo Raya itu tetap menjadi barometer. Makanya kita tetap masih konsentrasi di sini, karena untuk peluangnya itu kita masih lebar sekali, peluangnya masih besar sekali di sini. Dan kita juga baru 3 tahun ya untuk mendapatkan pasar ini, mungkin 10% aja belum sampai. Apalagi 5% aja dari total omset yang perusahaan-perusahaan yang udah besar itu kita belum nyampe. Jadi untuk peluang itu masih besar di Solo Raya. Kalau terganggu enggak, kita berterima kasih, karena itu menjadi sebuah pangsa pasar kita yang baru. Karena dengan semakin banyak orang jualan es teh, otomatis juga semakin banyak orang menggunakan teh kita juga. Kalau untuk teh ceret ini, bukan menurut saya ya, menurut orang-orang yang sudah memakai, konsumen, untuk teh ceret ini, kalau kita biasanya di Solo itu atau di daerah itu kan kebanyakan pada, kalau teh itu yang enak yang gimana? Mesti nyampur. Pakai merek A, B, C, D kan gitu ya. Lah setelah mereka pakai teh ceret gitu, itu mereka nggak usah repot. Jadi cukup 1 merek ini aja mereka sudah terpuaskan. Dalam terpuaskan itu, yang biasanya mereka harus beli 3, 4, 5 macam merek untuk konsumsi pribadi ya, rumahan, udah cuman beli teh ceret sudah selesai. Kepuasan mereka minum teh ceret itu sudah terwakilkan semuanya. Masa mau pengen apa yang wangi, teh kita juga ada wanginya. Sepetnya kita juga ada sepetnya. Pahitnya kita juga ada. Warnanya jelas kayak saya mewakili, sudah ada semua kan gitu. Jadi kalau untuk konsumsi pribadi masyarakat, setelah nyoba teh kita, teh cap ceret ini, udah mereka nggak usah repot-repot nyari merek yang lain. Keunggulannya menurut konsumen seperti itu. Semua masuk ya, Mas? Masuk ya. Kita ya gitu ya, kita memang slogan kita ya nggak usah repot kan gitu ya. Ya jadi udah beli teh ceret nggak usah repot sama yang lain. Tapi kalau untuk dijual, jualan es teh atau warungan, ya tetap kita sarankan untuk
dicampur. Nanti kalau pakai ini tok ya nanti kita apa itu istilahnya itu kemaraman orang kan beda-beda kan gitu. Kalau untuk harga kita untuk dengan kualitas yang kita hadirkan, kita untuk harga kita ramah di kantong. Kita dari standar pasar merek-merek yang sudah ada dengan kualitas bersaing sama mereka, harganya kita di bawah mereka. Jadi satu slop ini kalau di warung itu tidak nyampe 30.000, itu hanya sekitar 23 sampai 25.000 tergantung tokonya. Satu slop isinya 10. Sebenarnya kalau untuk takaran sesuai dengan takaran teh ya, itu untuk 10 liter itu untuk menjadi biang itu 3 biji, 3 picis. Nah, ya kita sama sebenarnya, cuman yang membuat kita beda itu karena kita tadi ada sepetnya, ada warnanya juga, kita juga ini juga sudah menampilkan ya warnanya ini cuman teh ceret ya, ini tanpa dicampur apa-apa, warnanya juga ada dapat. Kalau biasanya itu kalau biasanya satu ini bisa buat 5, kita tuh bisa buat 7 itu berani, 7 atau 8 itu berani. Ada rencana pengembangan membuat teh celup itu nggak? Pasti karena itu tetap kebutuhan zaman ya, bisa nggak bisa kita harus berinovasi seperti itu karena zaman semakin berubah dan kita harus mengikuti perubahan itu. Kalau enggak ya kita ya wassalam mas. Tetap eksis gitu ya. Suka dukanya yang jelas saya juga sama dengan yang lain ya di waktu corona, karena saya juga membuka ini di corona. Mungkin teman-teman juga merasakan betul corona kemarin itu di tahun 2021 ya, itu yang paling memukul kita karena PSBB itu udah mulai diberlakukan dalam 1 tahun itu sampai 3 kali kalau nggak salah. Nah, itu kalau buat kita, karena kita penjualannya offline di pasar-pasar, di warung makan, karena pada waktu itu pasar, warung itu ditutup dengan jam-jam buka tertentu, otomatis kita terpukul sekali untuk masa-masa itu. Tapi ini alhamdulillah ekonomi sudah mulai berjalan, mudah-mudahan harapan kita juga semakin membaik lagi. Kalau kemarin itu parah sekali ya, pas itu ya karena kita benar-benar nggak bisa jualan. Ya bisa bertahan aja udah sebuah anugerah kemarin buat kita. Kalau sukanya itu ya karena ini kita sering ke pasar, kalau pas saya ke pasar itu juga bisa ketemu banyak orang, ada ketemu ibu-ibu, ada mbah-mbah, ada bapak-bapak, di situ kita bisa bersilaturahmi. Salah satu sukanya itu kita semakin banyak teman, semakin banyak jaringan, semakin banyak mengenal karakter orang, karena salah satu kita bisa mengenal karakter orang itu kan saat di pasar. Nah, di situ kita bisa melepaskan di saat kita suntuk, kita apa itu bisa bersunda gurau di sana. Salah satu sukanya itu, dan juga yang jelas juga alhamdulillah dari teh ceret ini bisa hidup dan menghidupi. Harapannya kita bisa lebih diterima di masyarakat. Semakin orang memakai teh kita, teh ceret, karena salah satu niat kita dari awal ini salah satunya adalah mendorong kemakmuran petani teh, karena memang kita mayoritas masih memproduksi dari hasil petani rakyat. Jadi harapan kita semakin teh ceret nanti semakin digunakan banyak orang, penjualan semakin naik, semakin besar. Harapan kita juga petani teh itu juga semakin makmur, dan juga kita bisa buka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar pada khususnya, pada umumnya juga nanti lain-lain daerah juga bisa kita kembangkan di sana. Kalau kemarin udah kita coba, tetapi alhamdulillah belum jalan ya, karena kalau untuk produk teh itu memang karena produk yang punya rasa. Jadi ya memang susah gampang ya. Jadi kalau kita minum teh ini posisi, kalau minum es teh itu kan kita merasakan anyep itu
udah enak kan. Kalau teh itu kan ada aromanya, ada rasanya itu. Lah setiap daerah itu kan punya karakter yang berbeda-beda. Lah yang mudah-mudahan nanti kita coba lagi di daerah yang bisa menerima teh kita. Ya sama dengan Mas Bayu ya, karena saya juga seangkatan sama Mas Bayu. Kalau Mas Bayu jelas lebih fenomenal itu kan. Pada prinsipnya sama, modalnya itu cuman keberanian, bukan begitu Mas Bayu? Nah, keberanian, kita jangan takut gagal. Untuk modal yang lain itu nanti apa ya istilahnya itu akan menyesuaikan. Itu yang jelas di saat kita ada kegagalan itu jangan terus kita itu menyerah, tapi dari kegagalan itu bisa kita membuat sebuah evaluasi. Karena dari evaluasi itu nanti kita bisa tahu nih, oh kemarin saya gagal dari ini, seperti ini, seperti ini. Jadi nanti setelah jalan lagi, kalau ada hal-hal seperti itu, kita sudah tahu nih caranya mengantisipasi seperti apa. Dan yang paling penting juga jangan bosan-bosan kita belajar, baik secara kita bertemu dengan orang, kita membaca buku, karena salah satu hobi orang-orang sukses itu pasti dia juga rajin membaca buku dan juga menjalin silaturahmi. Walaupun ada orang kalau kita berbisnis itu kita tidak ada teman ya, tetapi yang dimaksud apa itu teman mungkin kita teman curhat dan sebagainya itu mungkin kita susah nyari. Tetapi kalau teman kita untuk mengembangkan bisnis ya kita harus wajib untuk itu mengembangkan pertemanan gitu kan. Nggak mungkin kalau kita punya usaha kita curhat ke orang nih tentang bisnis kita, ya kita bunuh diri kan gitu ya itu. Tetapi untuk mengembangkan bisnis ya kita harus memperbanyak orang gitu. Bisa didapat di toko-toko terdekat, di pasar-pasar dekat, di online shop juga sudah ada, maupun di Shopee, di Tokopedia, Bukalapak, Marketplace, semuanya sudah ada semua. Jadi teh ceret gitu ya? Ya, tinggal set teh ceret untuk di online semua sudah ada, maupun di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Marketplace, Instagram juga sudah ada. Kalau untuk media sosial, saya rasa sudah cukup komplit ya. Kalau untuk yang di offline, kalau memang nanti ada tempat yang belum ada teh ceretnya, nanti bisa request kita. Ya, terima kasih buat Mas Bayu Prabuseno sudah memberikan waktu buat saya, walaupun tempatnya seadanya ya. Mudah-mudahan Mas Bayu Prabuseno semakin sukses, semakin lancar usahanya, semakin bisa memberi manfaat buat banyak orang. Jangan lupa cintai produk lokal, jangan lupa beli juga produk lokal. Kalau untuk teh ya jangan lupa beli teh ceret, untuk beli batik jangan lupa beli batik Prabuseno. Terima kasih. Oke, sip.